dari kelompok 3, kelas 10 MIPA 5 yang beranggotakan saya sendiri, Agisana Kita Dianova, dan di sebelah kanan saya Maulana Fikih, lalu di sebelah kiri saya Aleta Dewinta Maharani, saya Alifah, saya Memi Sultami. saya David. Soal yang pertama, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat kewilayahan adalah dan jelaskan. Untuk pembahasan yang pertama, sistem pertahanan dan keamanan rakyat sementara artinya adalah pertahanan negara bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh rakyat dan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan segenap wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Soal yang kedua, Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa pembahasan nomor 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Soal yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara mempunyai hak kekuasaan atas kekayaan alam Indonesia. Sebutkan kewajiban-kewajiban negara. Untuk pembahasan nomor 3, yang pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat seperti kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Poin yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Untuk poin yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Soal nomor 4, orang dari bahasa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa ditentukan dalam pasal. Pembahasannya biasanya naturalisasi istimewa ini diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada NKRI. Naturalisasi ini diberikan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Soal nomor 5, seseorang dilahirkan di negara A sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Contoh di atas termasuk ke dalam asas kewarganegaraan Lusangunis dan Lusoli. Soal nomor 6, asas menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang disebut asas. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Soal nomor 7, sebutkan perbedaan penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah atau negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Selanjutnya nomor 8, sebutkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara Hindia. Nomor 9, sebutkan batas wilayah Indonesia sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Untuk soal nomor 10, apa itu zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Untuk soal nomor 11, berapa batas landas kontinen yang diukur dari garis dasar? Jawabannya, batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Untuk soal nomor 12, laut yang terletak di antara garis dan garis batas teritorial. Jawabannya, laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Nomor 13, sebutkan kewajiban-kewajiban negara. Jawabannya, wajib menaati hukum dan pemerintahan di pasal 27 ayat 1
Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28J ayat 1. Nomor 14. Sebutkan apa saja UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2. Jawabannya, Pasal 28E 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nomor 15. Apa perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 tentang pertahanan dan keamanan? Sebutkan satu persatu. Jawabannya, perubahan atau amandemen UUD 1945 pertama dilakukan tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Sebutkan tentang Pasal 28 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar berdampingan dengan laut tradisional yang tunduk pada rezim hukum khususnya yang ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara, pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Nomor 18. Apa sebenarnya kesadaran bela negara itu? Jawaban nomor 18. Zona landasan kontinen adalah dasar laut yang secara geologi maupun geomorfologinya merupakan lanjutan dari benua yang terdalam oleh air laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Batas landasan kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut.